guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SMP Jamatul Ikhwan Surakarta. Kali ini Miss Dewi akan menyampaikan tentang refleksi target di bulan Ramadan. Alhamdulillah ya teman-teman, tidak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-10 di bulan Ramadan. Nah, di bulan yang mulia ini kita seringkali mendapati tidak sedikit orang itu yang membuat target-target saat bulan puasa, ya kan? Nah, beberapa hari terakhir ini Miss itu nyoba untuk memperhatikan sebenarnya kemana sih habisnya 24 jam dalam sehari. Nah, akhirnya Miss itu coba buat catat dari bangun pagi sampai tidur lagi gitu. Nah, ini tuh namanya adalah metode time tracking. Nah, jadi bukan seperti to-do list seperti biasanya yang kita mencatat dulu baru kita melakukan, tapi kalau time tracking itu kita melakukan dulu baru kita akan mencetaknya atau mencatatnya. Dengan cara seperti ini kita itu bisa melihat sebenarnya kita itu melakukan apa aja sih dalam sehari. Pengalaman Miss kemarin itu dari Miss bangun pagi, sholat subuh, Miss siap-siap untuk berangkat ke sekolah, lalu bekerja, mengajar atau entah pokoknya melakukan pekerjaan di sekolah, lalu pulang sekolah itu sholat duhur berjamaah di masjid, lalu kita ada semacam murojaah seperti itu kan. Nah, setelah itu Miss pulang ke rumah langsung ada kerjaan lagi lanjutan sampai sore jam 4. Nah, jam 4 itu Miss Dewi mulai antara kalau enggak Miss Dewi itu pergi ngajar TPA, kalau enggak Miss biasanya olahraga sebelum buka puasa gitu. Nah, nanti setelah buka puasa sholat, terus habis itu tarawih, setelah itu free time untuk Miss. Namun Miss tidak berhenti di situ aja. Miss juga mencoba untuk cek time tracking murid-murid Miss. Miss tanyain tuh beberapa, kamu kalau pulang sekolah ngapain? Dia bahkan Miss, saya ngapain saya? Nanti ini saya main, ini saya bla banyak sekali. Kadang ada orang murid itu bahkan dia tuh cerita kalau dia tuh gak bisa lepas dengan HP-nya. Ini tuh bahaya. Ini berarti kamu itu sudah kecanduan oleh si kotak kecil hitam itu. Nah, hitam sih karena warnanya beda-beda ya tiap orang. Cara untuk kita agar tidak terlalu kecanduan lagi kepada si kotak itu adalah dengan satu, memasang target. Awali dengan kita tulis beberapa target yang bisa kita lakukan atau kita ingin capai saat di bulan suci Ramadan ini. Misalnya, aku ingin hafal Al-Quran setidaknya sekali deh di bulan Ramadan ini. Aku pengen itu punya bisa pas full, atau aku pengen selalu aktif bikin scrapbook atau apalah terserah. Kita bikin hal-hal atau target kegiatan itu yang lepas dari si kotak kecil itu gitu ya. Nah, Miss punya beberapa saran. Itu yang pertama, kita bisa menulis to-do list dulu. Jadi tiap hari, setelah kita sahur atau setelah subuh itu kita menulis hari ini kita mau ngapain aja. Kalau misalnya sudah ditulis, kita bisa memulai hari seperti biasanya, lalu mencatatnya kembali di time tracking tadi. Jadi setelah kita tulis di to-do list, misalnya bangun pagi, berangkat sekolah tidak terlambat, lalu kita murojaah di sekolah, hafalan dapat 5 ayat, lalu bla 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 banyak. Lalu sampai rumah kita bisa tulis lagi di time tracking tadi hal-hal apa yang sudah kita capai seharian sampai nanti kita mau tidur seperti itu. Sebenarnya metode time tracking ini bukan untuk menghukum kita dengan keras, tapi supaya kita tahu bagian mana sih yang harus diperbaiki dan bagaimana kita bisa tambah atau melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat. Setelah membuat target yang sehat dan realistis, itu diharapkan itu kita bisa lebih dekat dengan Allah dan membuat kita tidak merasa tertekan, yang akhirnya akan membuat semuanya bubar, tidak ada yang tercapai dari target yang sudah kita buat. Terus tapi aku nggak tahu aku ingin nulis target apa ya di bulan ini. Tenang, misalkan berikan beberapa contoh target yang bisa kalian lakukan di bulan Ramadan ini. Yang pertama, sholat tepat waktu. Banyak dari kita mungkin agak menyepelekan sholat tepat waktu. Jadi kita bisa mulai di bulan Ramadan ini memperbaiki itu. Kita usahakan setelah mendengar azan itu kita langsung mengambil wudhu dan sholat. Lebih baik jika sholat berjamaah. Yang kedua itu adalah sedekah. Bisa sisihkan uang saku kalian, tidak perlu banyak, yang penting kalian ikhlas. Kalian sisihkan dan kalian tabung sedikit demi sedikit, tidak apa-apa. Nanti ketika sudah terkumpul kalian bisa salurkan itu ke masjid atau kalian langsung salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu ketiga, memperbanyak zikir. Kita memperbanyak zikir kepada Allah daripada ngalamun-ngalamun kan ya. Kita membayangkan hal-hal yang tidak jelas seperti itu, kita bisa memanfaatkan waktu ngalamun atau memikirkan hal yang tidak jelas tadi dengan berzikir seperti itu.
Lalu yang keempat itu adalah memperbanyak interaksi membaca Al-Quran. Yang kelima adalah makan dan minum yang lebih sehat. Ini sering dikesampingkan oleh orang-orang. Puasa ini banyak sekali godaan, banyak sekali jenis makanan dan minuman yang disediakan untuk takjil atau berbuka puasa. Tapi sebaiknya kalian juga memilah dan memilih makanan mana yang sebaiknya kalian konsumsi, kalian batasi, dan kalian hindari. Seperti itu. Nah, target tadi kalian bisa tulis di kertas atau kalian print, lalu kalian tempelkan di tempat yang selalu kalian bisa lihat. Misalnya contoh di dekat cermin, atau di almari, atau di samping kalian tempat tidur. Nah, seperti itu. Setelah kita melakukan hal yang ada di target tadi, kita masukkan ke time tracking, kita bisa cek apakah kita sudah melakukan perubahan selama Ramadan ini. Lalu kita bisa jadikan acuan time tracking ini untuk Ramadan berikutnya. Seperti itu. Itulah yang dinamakan refleksi. Makanya judul kali ini adalah refleksi target Ramadan. Allah itu melihat usaha atau proses yang kita lalui atau kita usahakan, bukan hanya hasil akhir yang ada di target-target atau di checklist di time tracking kalian itu. Nah, jadi karena kita ini masih ada kesempatan 20 hari lagi, mari kita maksimalkan di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan semoga Ramadan tahun ini itu bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi juga menjadi titik balik kita menemukan ritme hidup yang lebih berkah, lebih disiplin, dan lebih dekat dengan Allah ya pastinya ya. Nah, terima kasih sudah menonton video ini sampai detik akhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Yo.